Kenangan yang dilalui bersama orang yang tepat akan selalu tak ternilai harganya. Dari kami, 5 orang yang telah bersahabat selama 23 tahun. Membawa keluarga dan teman-teman terdekat untuk berkumpul bersama. Gunung Gede menjadi saksi pendakian kami yang penuh makna. Dan mengajarkan kami bahwa langkah kaki yang berat di tanjakan menuju puncak seringkali lebih jujur daripada senyum palsu di keramaian kota. Serta mengajarkan kami bahwa mendaki bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mengingat bahwa kami hanya sebagian kecil dari semesta. Semoga kita selalu menjadi sahabat hari ini, esok, dan selamanya. Selamat datang di channel YouTube Mama Rimba. Enjoy the trip! Pada pukul 10 setelah sarapan dan packing, kami berangkat menuju homestay di kaki Gunung Gede. Kami berangkat sepagi mungkin dikarenakan hari ini masih dalam rangkaian libur panjang dan akan diberlakukan sistem buka tutup jalan menuju ke arah puncak. Oh iya, semalam tim dari Jakarta sudah bergabung bersama kami. Jadi rombongan kami sudah terdiri dari 2 mobil. Dan sesuai perkiraan, keadaan lalu lintas di sisi jalan sebelahnya begitu padat merayap. Terlihat antrian mobil yang menjalar panjang. Untungnya keadaan lalu lintas di jalan yang kami tempuh sangat lancar. Oh iya, saya tak akhir melewati jalan puncak ini 7 tahun yang lalu. Saat itu sepanjang jalan ini masih dipenuhi dengan warung yang menjual beraneka macam makanan. Dan sekarang tampak kontras sekali. Jalanan semakin lebar dan lengang, serta pemandangan yang bisa terlihat dengan jelas. Hanya ada beberapa pedagang nakal yang mencoba berjualan lagi di sisi jalan. Semoga bisa segera ditertibkan ya. Selain mengganggu pemandangan, pedagang ilegal ini bisa mengundang pengunjung yang sembarangan parkir dan mengakibatkan gangguan lalu lintas. Tidak beberapa lama, pemandangan kebun teh terlihat. Itu artinya kami sudah tiba di area puncak Bogor. Di sini keadaan lalu lintas lancar tanpa ada kemacetan. Namun karena jalanannya sudah berkelok-kelok khas pegunungan, kita harus ekstra hati-hati untuk melewati jalanan ini. Udara di sini sangat sejuk sekali, menambah syahdunya pemandangan alam sekitarnya. Oh ya, sebelum menuju homestay, kami berencana untuk mencari tempat makan siang terlebih dahulu. Dan pilihan kami jatuh pada Puncak Asri Cafe dan Resto yang bangunannya seperti rumah kaca. Dari kafe ini kita bisa melihat pemandangan kebun teh dengan sangat jelas. Oh iya, kalau ke sini wajib memakai pakaian tebal karena di sini udaranya sangat dingin sekali. Setelah menyantap makan siang, kami kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 13. Untuk menuju homestay kami harus melewati Pasar Cipanas. Di sini sudah tentu suasananya sangat ramai dan jalanan dipadati dengan angkot. Maklum, kota Bogor memang dijuluki dengan kota 1000 angkot. Kami juga melewati Istana Cipanas yang bangunannya sangat luas sekali. Menurut info, luasnya mencapai 26 hektar. Istana Cipanas ini dibangun pada tahun 1740 dan awalnya tempat ini merupakan tempat peristirahatan Gubernur Hindia Belanda. Dan sekarang istana ini sudah menjadi tempat peristirahatan untuk presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Jalanan yang kami lalui semakin sempit. Itu menandakan bahwa kami sudah tiba di daerah pedesaan. Sudah terlihat kebun sayur milik warga di kanan kiri jalan.
Setelah melalui perjalanan selama setengah jam, kami tiba di homestay kami. Sebenarnya di daerah sini banyak sekali tersedia homestay yang bisa dijadikan tempat peristirahatan sebelum memulai pendakian ke Gunung Gede. Dan homestay kami sendiri ini merupakan pilihan dari penyedia jasa trip kami. Lihat pemandangan yang sangat indah mengitari homestay kami. Bangunan kayu 2 lantai akan menjadi tempat kami beristirahat sebelum besok memulai pendakian ke Gunung Gede. Welcome, kita sudah tiba di homestay kita. Setibanya di homestay, kami disambut oleh tim dari Bandung yang sudah sampai terlebih dahulu. Dan kami juga disambut oleh pihak jasa trip kami yang dipimpin oleh Bang Nanung. Lantai bawah dari bangunan homestay kami adalah satu ruangan yang cukup luas, serta 1 kamar mandi di dalam dan 2 kamar mandi di luar. Begitu juga dengan lantai atasnya, hanya terdiri dari 1 ruangan yang cukup luas. Ini anggota tim kita. Halo. Inilah tim dari Bandung, ada Ami dan suaminya Arif, serta Ika dan adiknya Dita. Ami dan Ika juga merupakan teman saya sedari SMA. Dulunya ketika SMA, saya, Mimi, Ayi, Ami, Ika, dan beberapa orang lainnya membentuk geng yang bernama Toam. Dan syukur alhamdulillah selama 23 tahun bersahabat, kami masih bisa menjaga silaturahmi. Makan-makan pempek di homestay. Ini ada yang lagi packing. Tidak lupa juga kami menyantap pempek yang kami bawa dari Palembang sebagai oleh-oleh. Tentu ini adalah kenikmatan sendiri untuk Ami dan Ika yang sudah lama merantau jauh dari Palembang. Tukang masak kita yang paling keren. Indah. Setelah puas menyantap pempek, kami berinisiatif untuk menjelajahi lingkungan sekitar homestay, sembari membuat konten yang menarik dan lucu-lucu. Walaupun cuaca berkabut, tidak mengurangi keindahan dari pemandangan di sekitar homestay. Momen-momen seperti inilah yang kami rindukan ketika jauh dari teman-teman. Momen di mana kita bebas menjadi diri sendiri serta menikmati kebersamaan. Semoga kami masih punya banyak kesempatan untuk menikmati momen-momen seperti ini. Malamnya selepas Isya, kami mengadakan briefing bersama seluruh anggota tim dan penyedia jasa trip kami. Anggota tim kami seluruhnya berjumlah 13 orang, ditambah 9 orang dari penyedia jasa trip kami. Jadi total keseluruhan dari anggota tim kami yang akan berangkat ke Gunung Gede berjumlah 22 orang. Briefingnya sendiri berisi tentang perkenalan masing-masing anggota dan juga pengenalan medan Gunung Gede. Bang Nanung sebagai ketua tim jasa trip kami memberikan pengarahan apa saja yang dipersiapkan sebelum pendakian. Setelahnya, tepat pukul 9, kami beristirahat. Tidak ada yang boleh begadang karena besok subuh kami akan memulai pendakian. Pada pukul 3 malam, seluruh tim sudah bangun dan bersiap-siap untuk mulai pendakian. Dikarenakan barang-barang yang akan kami bawa cukup banyak, butuh waktu yang lama untuk memakingnya. Ditambah lagi ketersediaan kamar mandi yang minim membuat kami harus mengantri untuk memakainya. Sarapan guys. Sembari menunggu teman-teman lain yang sedang bersiap-siap dan sholat subuh, kami sarapan dulu.
Pada pukul 5:10, semua tim kami sudah siap dan sedang menunggu ojek yang akan mengantarkan kami sampai ke pos ojek. Satu persatu, tim kami dijemput oleh ojek. Kami memilih naik ojek untuk menghemat waktu dan juga tentunya menghemat tenaga. Jika hendak jalan kaki dari homestay menuju pos ojek bisa memerlukan waktu 1 jam sampai 1,5 jam. Sedangkan jika memakai ojek hanya membutuhkan waktu 30 menit. Hanya saja untuk naik ojek di sini memerlukan sedikit keberanian. Lihat saja medan tempuhnya. Jalanan sempit yang menanjak dan berkelok-kelok. Di awal-awal perjalanan, kita masih diberi jalan yang bagus dengan pemandangan kebun sayur di kanan kiri, serta city light di kejauhan. Perlu keberanian ekstra untuk mengambil foto dan video saat mengendarai ojek ini. Di satu sisi, kita harus berpegangan dengan kuat agar tidak terjatuh, dan di sisi lain harus memegang kamera dengan benar agar bisa mengambil foto dan video. Lambat laun, medan yang kami tempuh berubah menjadi jalan setapak yang dipenuhi dengan rerumputan. Tidak nampak lagi rumah-rumah warga, hanya ada kebun sayur dan tanah yang berbukit-bukit. Sudah tentu jalanan menjadi lebih gelap. Saya sangat menyarankan untuk berpegangan erat dengan pengendara ojeknya. Selain agar tidak terjatuh, itu juga bisa membantu pengendara ojek menjadi lebih seimbang. Masih terlihat jelas city light dari kejauhan yang dihiasi dengan latar belakang gunung yang sangat cantik sekali. Dari sini, medan yang kami tempuh terasa lebih sulit. Tanjakan-tanjakan yang ekstrim dan licin harus kami lalui. Beberapa kali motor kami hampir tergelincir. Naasnya, motor yang dikendarai Ai terjatuh sampai 2 kali. Untungnya, Ai dan pengendara motor tidak terluka, tapi cukup membuatnya trauma dan tidak mau naik ojek lagi ketika perjalanan pulang nanti. Beberapa kali kami juga melintasi pendaki yang berjalan kaki. Dari sini terlihat treknya sudah dipenuhi dengan pepohonan. Dan disinilah saat dimana saya tidak bisa mengambil gambar dengan sempurna, dikarenakan jalanan yang kami lalui semakin sulit dan diperlukan 2 tangan untuk berpegangan dengan erat. Sejujurnya, saat ini saya sangat cemas sekali. Tapi saya hanya bisa berdoa dan berharap bahwa pengendara ojek kami sudah sangat menguasai medan ini. Di sini kami mulai berpapasan dengan pengendara ojek lainnya. Itu artinya kami sudah sampai di tujuan kami, yaitu pos ojek. Seketika, ketegangan yang saya tahan selama perjalanan terlepas begitu saja. Walaupun begitu, saya sangat berterima kasih dengan pengendara ojek saya yang mampu membawa saya dengan sangat aman. Satu persatu dari kami sampai di pos ojek, dan kami pun berbagi pengalaman menegangkan yang baru pertama kali kami rasakan. Mati kan di belakang. Wah, ini nggak jadi naik gara-gara kecelakaan. Pasti ada yang jatuh ini pasti. Tapi mereka udah lihai ya? Iya, sudah. Lihai. Matahari semakin tinggi, namun kami belum bisa memulai pendakian dikarenakan harus menunggu porter dan guide kami yang tertinggal di belakang. Ini
Sekedar informasi, homestay yang kami tempati tadi berada di ketinggian 1.500 mdpl dan pos ojek ini berada di ketinggian 1.771 mdpl. Itu berarti kami sudah naik 200-an mdpl. Tepat pukul 6 pagi, kami memulai pendakian dan diawali dengan membaca doa bersama agar pendakian kami ini diberi kelancaran dan keselamatan untuk semua tim. Tidak lupa juga kami menyerukan yel-yel agar lebih bersemangat lagi. Yes! Kita mulai pendakian pada pukul 6 ya ini ya. 6 menuju pos 1. Dari pos ojek menuju pos 1, medannya belum terlalu berat, hanya saja terus menanjak. Medan yang menanjak terus seperti ini membuat nafas kami tersengal-sengal. Hampir tidak ada suara lagi dari kami. Dan saya serta beberapa orang lainnya mencoba untuk memecah keheningan. Semangat. Coba nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Depan itu. Satu keuntungan jalur gede melalui Via Putri adalah treknya yang sangat lebar. Tidak seperti gunung-gunung lain yang terkadang hanya jalan setapak. Kamu mengharapkan apa, Ami? Kamu mengharapkan apa? Hujan semakin deras. Hujan yang tadinya hanya gerimis, perlahan semakin deras. Kami pun harus berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Perjalanan dilanjutkan, walaupun hujan, kami harus tetap terus mendaki. Kami hanya bisa berdoa agar hujan ini tidak turun terlalu lama. Namun harapan kami tidak sesuai dengan realita. Hujan ini akan berlangsung sangat lama, hingga kami sampai di Suryang Kencana nanti. Bagaimana pendakian kami di tengah hujan yang menerpa? Saksikan cerita selanjutnya hanya di channel YouTube Mama Rimba. Sampai jumpa!